Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wa waffiq lana ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Ibu-ibu, bunda-bunda yang dirahmati Allah, jamaah majelis ta'lim Al-Fat yang Allah muliakan, wabil khusus segenap dewan guru, orang tua, wali santri, baik PAUD maupun TPA yang berbahagia. Tentunya di hari yang cerah ini, alhamdulillah wa syukurillah wa bi'ni'matillah, kita masih dapat bersama berkumpul di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah kesibukan kita menyiapkan bekal untuk akhirat dan kematian, maka kita siapkan diri kita untuk ibadah kepada Allah. Di antara ibadah yang kita lakukan adalah thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu atau mengkaji ilmu agama. Tentunya pada hari ini bunda-bunda yang dirahmati Allah adalah orang-orang pilihan, karena dari sekian banyak ibu-ibu, orang tua, wali santri kita hanya 19 orang yang hadir dari 100 lebih, bahkan hampir 140 orang-orang yang hadir di sini. Ini adalah orang-orang pilihan. Betul apa betul? Bu, kita harus bangga. Tidak semua orang mendapatkan hidayah Allah. Bahkan sekelas baginda Rasul, pamandanya Abi Thalib, tidak bisa memeluk agama Islam karena hidayah Allah tidak diterima. Kita yang sudah Islam, yang sudah mukmin, maka pengajian itu menjadi sesuatu yang wajib, walaupun cuma seminggu sekali, sebulan sekali, maupun setahun. Kebangetan kalau setahun sekali. Alhamdulillah nih, wajah-wajah calon-calon ahli surga semua. Wajah-wajah yang kelihatannya cerah walaupun tidak pakai skincare, betul?
karena saya perhatikan ibu-ibu semua yang hadir di sini adalah calon-calon jenazah. Ya Bu? Iya enggak? Giliran calon ahli surga amin, giliran calon jenazah ogah amin. Padahal kita semua nanti akan meninggal dunia. Saya belakangan, ibu-ibu duluan. Atau ibu-ibu duluan, insya Allah saya belakangan. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, mari sama-sama kita buka kajian taklim ini walaupun hanya sebentar. Bu, udah pada masak? Alhamdulillah. Sehat semua? Dompet sehat dompet? Uang belanja sehat? Mudah-mudahan sehat. Nanti pulang ngaji ayang bebnya langsung kasih belanja untuk Ramadannya lebih. Amin. Amin ya robbal. Yang aminnya kencengan berarti pengen ditambahin uang belanjanya. Amin ya robbal. Ada ibu negara di sini. Baik, mari sama-sama sebelum kita buka, nanti kita akan bahas halaman 53 ya Bu. Nanti 53 kita langsung ngebut ke masalah puasa. Tapi nanti setelah puasa kita balik lagi dah, ya. Mudah-mudahan kita bahas masalah syarat puasa, kewajiban puasa dan rukun-rukun puasa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى نبينا الآمرون فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأول مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Manusia yang ku puja Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dibuka halaman 53, sesuatu yang mewajibkan puasa. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'al ulama 'alal 'awam kama rafa'al asad 'alal ghawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wa waffiq lana ila al-haqqi wa ila tariqi mustaqim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Yajibu shaumu Ramadhana bi ahadi umuri khamsatin. Bunda yang rahmati Allah, kita sebentar lagi akan menghadapi puasa Ramadan. Kemarin kita sudah nisfu Sya'ban, sekarang sudah masuk tanggal 20 Sya'ban. Artinya tinggal 10 hari lagi kita lebaran. Tinggal 4 puasa. Maksud saya ibu-ibu fokus nggak nih? Oh ternyata fokus. 10 hari lagi kita puasa, 40 hari lagi kita lebaran. Betul? Pengen nggak lebaran? Sebelum pengen lebaran kita puasa dulu. Ujian dulu, masuk sekolah yang namanya sekolah Ramadan. Makanya di bulan Sya'ban ini bunda-bunda harus banyak ibadah juga, terutama sedekah yang banyak, santunin anak yatim, banyakin sholat dan puasa. Insya Allah menghadapi bulan Ramadan nanti kita sudah siap. Beras sudah beli 2 karung, ya. Lauk pauk sudah beli itu, masukin di kulkas. Apalagi yang punya agen udah aman banget dah, ya kan. Jadi kita siapin untuk persiapan puasa. Jadi kita bahas pada hari ini fikih Safinatun Najah adalah tentang bab yang mewajibkan puasa. Mu'allif pengarang kitab ini mengatakan yajibu shaumu Ramadhana bi ahadi umuri khamsatin. Wajib puasa Ramadan disebabkan ada salah satu dari 5 perkara, Bu. Jadi wajib Ramadan puasanya itu ada 5 perkara, 5 macam yang mewajibkan puasa. Ahaduha, salah satunya, yang pertama adalah bikamali sya'bana salasina yauman, yaitu sempurnanya bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Jadi kalau Sya'ban sudah mencapai sempurna, bisa mencapai 30 hari, maka masuklah bulan Ramadan. Sekarang sudah masuk yang namanya tanggal 20 Sya'ban. Apa sih bulan Sya'ban itu?
bulan Sya'ban adalah apa kata para ulama? Rajab syahrullah, Sya'ban syahri kata Nabi, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Kemarin kita sudah banyak memperingati Isra Mi'raj, walaupun acaranya di bulan Sya'ban, karena sambil banyak penutup tawaku tarhib Ramadan dilaksanakan di bulan Sya'ban, padahal Isra Mi'raj di tanggal 27 Rojak lagi. Rojak mah itu tukang ojek Grab yang ada di depan sono, itu seng rojak ya. Ada Rojab, ada Sya'ban. Sya'ban itu kata Rasul bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, kata Syekh Ibnu Rajab di dalam kitabnya yang bernama Lataiful Ma'arif. Kenapa Sya'ban banyak dilupakan manusia? Karena baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adanya di tengah bunda. Bulan Sya'ban itu banyak dilupakan manusia karena manusia fokus kepada bulan Ramadan. Karena tamu agung yang akan datang, kita sudah persiapan, kita istilah kata kalau ada tamu agung mau datang, kira-kira bunda-bunda rumah disapuin enggak? Rumah dipel enggak? Bunda bersih-bersih enggak? Kamar mandi diberiin korstek, betul? Dikasih wangi-wangian, padahal biasanya bau bentok. Karena ada tamu agung mau datang. Kadang-kadang karpetnya di laundry, dikasih hairspray, kemudian pakai bajunya yang cakep kalau mau datang tamu, bahkan mandi dulu dan ke salon dulu, betul? Ya kalau presiden mau datang kan kita harus ke salon dulu, ya. Jadi biar wangi, biar rapih di rumah kita. Maka ketika tamu agung akan datang, badan kita, wajah kita, tubuh kita semua dibersihkan, terutama hati kita dibersihkan di bulan Sya'ban daripada penyakit-penyakit hati. Bu, bunda, kalau kata jawaban. Jadi penyakit hati itu banyak. Ada yang namanya ghibah, ada yang namanya ghibah. Ghibah itu gosip, digosok makin sip. Kata emaknya yang satu di depan TPA nih ngobrol, si anu begono, itu kelihatan di CCTV bu. Emaknya si anu, kata emaknya si itu bilang, dia mah nggak begitu, itu kedengeran di CCTV. Oh, bukan TV sisi kita, CCTV Allah. Ini mah mamanya Al-Fatih udah curiga aja. Jadi CCTV-nya Allah. Kita gosip sama teman-teman kita di warung, di pasar, si anu mah begono, si itu begini. Itu dicatat oleh Allah karena kita punya penyakit hati yang namanya ghibah. Ghibah bisa menjadi fitnah bunda. Fitnah itu kejam, lebih kejam daripada tidak memfitnah, lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya hati-hati kalau bunda menerima gosip dan ghibah, jangan langsung diterima. Dengerin kuping kanan, masuk kuping kiri, mulutnya dikuny. Jangan malah apa sih, ada apa sih? Ada gosip apa nih? Ada informasi yang update apa? Tuh ibu-ibu tuh. Si anu sekarang sudah jadi janda. Ya Allah, jangan. Iya kan, tunggu. Kalau kata lelaki itu juga suka gosip bu. Kadang-kadang tunggu jandamu katanya. Ya Allah, itulah yang menjadi biang daripada penyakit hati. Ada namimah, ngadu domba sana sini sama tetangga, adu-aduan.
Kalau adu domba mah enak dapat duit, ini mah menjadi fitnah. Ada yang namanya ujub, sombong, bangga diri. Mentang-mentang baru beli kulkas 3 pintu, ngomong sama tetangga. Ada nggak 3 pintu? Kali aja ada. Kali 2 pintu ya. Kemudian apalagi penyakit hati, iri hati bu, hasut, dengki. Nggak boleh orang beli apa-apa, orang beli kulkas kedinginan, orang beli mobil kepanasan, tetangga anaknya wisuda kecapean. Itulah yang namanya hasut, iri hati dan dengki terhadap saudara, terhadap tetangga, teman, handai tolan, bahkan masyarakat muslim yang ada di sekeliling kita. Itu nggak boleh, bu. Iri hati boleh ada 2. Yang pertama, bunda boleh iri hati kalau ada dermawan, orang kaya agnia yang mudah untuk tangannya terbuka menyantuni anak yatim, fakir miskin, bahkan janda-janda disantuni. Bu, bukan janda-janda muda yang disantuni, tapi janda-janda tua yang disantuni. Itu kita harus iri. Ih, itu mamanya si Anu setiap pengajian nyumbang banyak banget. Ada pisang, ada jeruk, buah-buahan. Ya, kalau buah-buahan nggak laku bu. Saya pengennya buah beneran. Jadi kita boleh iri. Itu yang pertama. Ada tetangga atau saudara kita muslim yang dermawan. Halo, jangan arisan. Ngobrol aja. Kedua, kita boleh iri kepada orang yang ibadahnya, takwanya hebat, ilmunya tinggi, dia bertakwa banget. Takwa di sini bukan takut sama bini tua, ya. Takwa di sini dia takut kepada Allah. Takwa di sini bukan karena sorban, bukan karena pakaian muslim, bu. Ibu pakai gamis itu tidak dinilai. Yang dinilai apa kata Rasul? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak lihat baju gamis kamu, jasad tubuh kamu yang cantik pakai skincare 2 kilo, pakai bedak 2 kilo enggak dinilai, pakai lipstik yang begitu mahal tidak dinilai, datang ke salon yang mahal loh yang ada di Green Lake juga tidak dinilai. Yang dinilai sama Allah itu adalah qulubikum, takwamu. Rajin nggak datang ngaji, rajin nggak patuh sama suami, bu. Jangan nggak patuh sama suami, wajib patuh walaupun kita memiliki kedudukan yang tinggi. Contoh, misalkan kita pendidikannya lebih tinggi daripada suami kita direktur, suami kita tukang sayur, itu tetap kita hormati. Apa kata A.A.Gim, bu? Pernah dengar kata A.A.Gim? Ini sebelum masuk ya. Kata A.A.Gim begini: jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridho suami juga ridho ilahi. Betul nggak bu? Betul nggak bu? Yang ragu-ragu nggak masuk surga loh. Ikhlaskan suami jika jihad menanti. Ikhlaskan suami jika menikah lagi. Itu kata A.A.Gim ya bu. Jadi artinya begini bu, seorang wanita, seorang istri itu surganya di tangan supir, suami, ya Allah, ya kan. Itu harus taat, tapi taat di dalam perbuatan takwa kepada Allah, bukan taat di dalam kemaksiatan. Misalkan contoh, bunda-bunda suaminya
nyuruh bunda kerja buka aurat, itu tidak boleh diikutin. Bunda-bunda disuruh kerja, suruh jadi LC misalkan. Apa tuh LC? Ya, disuruh nih sama suaminya. Jangan mau cari pekerjaan yang lebih baik. Itulah taat di dalam ibadah. Bunda disuruh ngaji, datang jalan. Ya, bunda nggak mau ngaji, namanya tidak taat pada suami. Bu, alhamdulillah, taat semua ya. Karena ridha Allah, ya ridhonya Allah itu tergantung bagaimana ridha suami. Bunda yang dirahmati Allah, di bulan Syaban ini bersihkan hati kita dari penyakit hati. Yuk kita masuk kepada bulan Ramadan. Jadi tadi yang mewajibkan puasa ada khamsatu asya'a, ya ada lima perkara. Yang pertama sempurna di bulan Sya'ban. Sekarang sudah tanggal 20 Sya'ban, tinggal 10 hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Yang kemudian wasaniha, dan yang kedua biru'yatil hilal bihaqqi marra'ahu wa in kana fasiqon. Perhatikan. Yang kedua adalah melihat hilal, melihat bulan sabit pada haknya orang yang melihat bulan, meskipun orang itu fasik. Fasik itu artinya suka berbuat maksiat. Jadi yang kedua, masuk bulan Ramadan apabila nanti kita ada ru'yatul hilal. Nah, ru'yatul hilal di mana? Oleh pemerintah. Kemarin saya menjadi mewakili kantor Kementerian Agama Jakarta Barat, itu pernah masuk TV Bu, ada di TV ya. Saya lagi diem aja tuh, ngomong aja di center sama TV ya kan. Kata nama TPA, ya Pak Aan masuk TV. Saya kagak tahu, ternyata saya muat juga ya. Alhamdulillah. Pernah Bu, saya dulu masuk TV Jogja. Saya siaran di Jogja waktu acara apa tuh satu hari. Sekarang TV-nya TV kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup. Alhamdulillah. Jadi ru'yatul hilal kita menunggu dari kantor Kementerian Agama Pusat, yang namanya nanti ada melihat bulan ini. Sekarang pakai teropong. Ada juga yang melihat dengan mata telanjang, tapi sulit karena iklim dan situasi kondisi sudah tidak seperti dahulu. Tuh, kalau ru'yatul hilal ada di Basmol, Pondok Pesantren Basmol di daerah Kembangan. Itu di situ titik untuk melihat hilal. Yang kedua di Masjid Hasyim Asy'ari. Tahu Bu, Masjid Hasyim Asy'ari yang di Daan Mogot. Udah pernah ke situ? Udah pernah belum? Kalau belum kasihan deh. Masjid gede begitu kagak pernah datang. Kemarin saya ada habis acara bimbingan manasik haji di kota Jakarta Barat, jadi moderator dan teman daripada panitia. Nah, yang ketiga di Cakung. Di Cakung itu ada tempat ru'yatul hilal, melihat hilal. Nanti kalau Ramadan sudah tiba, hilal tuh bulan kelihatan. Bu, hilal bukan tukang bajai ya. Di sini Bang Hilal tuh dulu tukang bajai. Hilal itu artinya bulan sabit. Nanti itu untuk menentukan datangnya Ramadan. Oke, baik. Yang ketiga, wasadisuha bisubutihi bihaqqi man lam yarahu bi adli syahadati. Yang ketiga, tetapnya melihat bulan pada hak orang yang tidak melihat bulan dengan adilnya persaksian. Maksudnya gini, jadi orang yang melihat bulan atau ru'yatul hilal nanti disumpah. Nah, makanya yang melihat bulan itu ada dari pengadilan agama, ada dari Kementerian Agama, ada dari ahli astronomi, ada para ulama-ulama falak,
Ulama falak itu adalah ulama yang memahami ilmu perbintangan atau astronomi, Bu, ya. Jadi nanti kita bisa ada persaksian dari para ahli-ahli metafisika, ahli-ahli daripada ya astronomi, ilmu perbintangan dan ilmu-ilmu falak. Lanjut sekarang yang keempat, ya. Warabi'uha, yang keempat, bi'ihbari adli riwayatin mausukin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Yang keempat, perhatikan. Bisa datang Ramadan apabila kabar dari orang yang adil riwayatnya bisa dipercaya dengan kabarnya tadi, baik kebenarannya yang timbul dari hati atau tidak bisa dipercaya dengan kabarnya tadi kalau ternyata kebenarannya timbul dari hati. Maksudnya gini, di Indonesia itu ada ahli-ahli ru'yatul hilal, para ulama-ulama kita yang hebat-hebat, baik di Jakarta maupun di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan serta Banda Aceh. Itu ada orang-orang yang ahli ilmu perbintangan atau ilmu falak. Nah, bukan malakin duit ya, Bu. Falak itu artinya ilmu astronomi. Oke, baik. Sekarang wa khamisuha, yang kelima. Yang kelima adalah bidzanni dukhuli Ramadhana bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dzalika. Menyangka masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad bagi orang yang masih samar tentang masuknya bulan puasa. Jadi ada ijtihad. Ijtihad itu artinya ya kesepakatan. Ijtihad itu artinya menentukan, mengambil hukum, berijtihad baik perorangan maupun secara berjamaah. Ijtihad ulama itu bisa dijadikan dasar hukum. Maka ketika ada ulama berijtihad, besok datang Ramadan, besok sudah masuk puasa, maka ijtihadnya itu bisa dipakai atau bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan bulan puasa Ramadan. Ibu-ibu paham nggak? Mudah-mudahan paham ya. Nggak kecepatan kan saya ngomong? Kecepatan nggak? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau tidak paham nanti silakan cari pemahaman sendiri. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, selanjutnya kita buka halaman 54. Syarat-syarat sahnya puasa. Diperhatikan. Banyak di antara kita, kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak di antara manusia, kata Rasul, yang puasanya hanya menahan lapar dan dahaga doang. Ini hati-hati, karena puasanya tidak mengerti syarat dan rukunnya, tidak mengerti yang membatalkannya, tidak mengerti sunnah dan wajibnya, tidak mengerti doa-doanya, tidak mengerti apa ya itu hal-hal yang bisa membuat batalnya bahkan gugurnya nilai puasa. Betul apa betul, Bu? Jadi banyak di antara kita yang puasanya tidak diberi pahala oleh Allah, alias cuma menahan lapar dan dahaga. Syarat-syarat puasa, syurutu sihhatihi arba'atu asya. Syarat-syarat sahnya puasa ada 4 macam. Ada 4 perkara. Yang pertama kata Rasul, yang pertama kata pengarang kitab mu'alif ini adalah Islamun. Orang Islam baru sah puasa. Kalau orang non-muslim tidak sah puasa, walaupun mereka juga pada puasa. Orang Nasrani puasa, Bu. Orang Yahudi puasa. Orang Hindu Buddha puasa.
tapi puasanya bukan puasa Roma. Ada puasa mutih, ada puasa pati geni, ada puasa ilmu perdukunan, ada puasa pelet. Bu pelet atau pelet? Iya, aji pengasihan itu ada, tapi itu bukan puasa Ramadan. Jadi yang pertama, sahnya puasa itu adalah beragama Islam. Itu satu. Wa aklun, yang kedua, sahnya puasa itu orang yang berakal, alias bukan orgil, bukan orang ODGJ. Apa itu ODGJ? Orang diduga gangguan jiwa. Tuh, kalau saya hari Rabu itu saya nemenin orang-orang ODGJ yang ada di panti sosial Bina Laras. Tapi mereka kelihatannya normal, Bu. Nih kayak ibu-ibu begini nih, normal kelihatan. Kalau diajak ngomong kagak nyambung, alias jaka sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Tapi mereka itu punya motivasi, harapan, pengen sembuh. Makanya saya bilang sama mereka, yuk kita belajar sholat, kita belajar wudhu, kita belajar bersuci, kita belajar ilmu agama. Mudah-mudahan semuanya pada masuk surga, amin semua, Bu. Alhamdulillah. Berarti mereka itu orang yang sebetulnya ODGJ, tapi kondisinya memprihatinkan dan harus diperhatikan oleh kita. Tuh, Bu. Ibu pernah ngobrol sama orang gila? Hah? Saya setiap hari Rabu ngobrol sama orang gila. Ya, kan? Ada mereka ibu-ibu ya, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ya kan? Tapi lucunya, mereka yang mengenal saya banget itu ibu-ibu, tapi bapak-bapaknya lupa mulu. Kalau saya datang, alhamdulillah tepuk tangan semua, ya kan? Kenal nama saya, padahal itu orang gila. Makanya di sana saya pakai metode yang namanya metode bernyanyi seperti anak-anak TK dan TPA. Mereka senang sekali. Baca bismillah lalu cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke sikut, rambut dua telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Ngajarinnya begitu, Bu, ya kan, biar masuk. Kalau masalah sholat, kalau sholat itu kan kalau nggak sholat masuk neraka. Kalau kita ngomong, ibu-ibu kalau kagak sholat masuk neraka, nggak nyambung, Bu. Kita nyanyiin, wahai kawan-kawan laki perempuan, rajinlah sembahyang untuk hari depan, sebab kita nanti pasti akan mati, menghadap Ilahi akan diadili. Yang banyak amalnya tempatnya di surga, yang banyak dosanya di dalam neraka. Ini panas sekali, pedih sekali, minumnya makannya bangkai. Masuk tuh, Bu, itu orang gila. Kalau kita bukan orang gila ya, insya Allah orang berakal. Makanya orang gila tidak sah puasa, orang berakal insya Allah puasa. Pak Ustadz bagaimana? Kalau ada orang bener, orang berakal kagak puasa, itu sama dengan orang gila. Makanya tandain, kalau bunda-bunda suaminya tidak puasa, itulah orang. Kalau bunda-bunda anaknya tidak puasa, anaknya orang gila.
Tapi anak yang usia di atas 7 tahun ya. Kalau 7 tahun silakan diajarkan. Yang 6 tahun diajarkan pelan-pelan. Kalau tidak cukup, puasanya tidak sanggup, ya puasa setengah hari. Nanti kalau masuk waktu zuhur disambung lagi puasanya, nggak apa-apa. Itu adalah untuk pendidikan agama buat anak-anak kita. Jangan sampai nanti ketika besar usia 15 tahun tidak sanggup untuk puasa. Karena apa? Karena di masa balita, di masa TK-nya tidak diajarkan, tidak dididik untuk melaksanakan ibadah puasa. Betul apa betul, Bu? Orang bertanya, kok kamu tidak puasa padahal sudah dewasa? Aku tidak kuat karena aku dulu tidak diajarkan oleh ayah dan bundaku. Itu seperti itu jawabannya. Karena kebiasaan itu harus dimulai dari kecil. Perbuatan baik, akhlakul karimah, sopan santun, etika harus diajarkan dari masa anak-anak kita balita atau dalam keadaan posisi usia yang masih kecil, Bu. Kalau sudah besar, kalau sudah gede, susah mendidiknya. Coba nih anak-anak kita ya. Tepuk kata-kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih, permisi. Kalau lewat di depan ayah bunda, ibu-ibu, permisi. Kalau kita mau minta tolong, tolong. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau kita mau jalan di depan orang tua harus permisi. Itu kita harus didik anak-anak kita. Selanjutnya, syarat sahnya yang ketiga adalah wanaqaun min nahwi haidin, suci dari yang menyamai haid bunda. Kalau bunda lagi haid, lagi ada palang pintu alias lampu merah, jangan diterusin puasanya. Kalau bunda mau puasa, itu puasanya tidak sah. Karena terlalu rajin, pengen mendapatkan perlakuan yang baik dari Allah, akhirnya apa? Saya puasa terusin walaupun saya haid. Ternyata itu tidak sah. Jadi puasa itu harus berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kemauan dan hasrat atau nafsu kita. Jadi kita ikuti ilmunya. Yang keempat, wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisaumi, mengetahui keadaan waktu itu bisa untuk mengerjakan puasa. Jadi bunda, kita harus tahu kapan kita mulai puasa, kapan kita selesainya, kapan kita mulai berbuka, kapan kita sahur, dan kapan datangnya waktu imsak. Kita harus paham. Jangan sampai waktu imsak masih makan, waktu imsak masih minum. Ini yang membuat puasanya tidak sah. Waktu buka, sebelum masuk maghrib dia sudah buka, 10 menit atau 5 menit sebelum maghrib dia sudah buka duluan. Ini pun menjadi tidak sah. Bunda yang rahmati Allah, bahasan yang terakhir adalah tentang rukun puasa. Arkanuhu salah satu asya. Rukun puasa itu ada berapa? Ada 2. Perhatikan. Rukun adalah perkara atau sesuatu hal yang apabila dikerjakan maka ibadah itu akan sah. Tapi apabila rukun ini tidak dikerjakan, maka ibadah puasanya atau ibadah yang lain tidak akan sah. Jadi rukun ini dasar, pondasi, ya.
sesuatu yang penting. Contoh Bunda, rukun iman, artinya dasar iman, pondasinya. Kalau kita bangun rumah, Bu, kalau kita bangun rumah itu harus bikin pondasi dulu. Betul apa betul? Kalau kita puasa harus tahu rukunnya, harus tahu pondasinya dulu. Apa itu pondasinya? Yang pertama adalah niyatun lailan likuli yaumin fil fardi. Perhatikan. Jadi setiap malam kita wajib baca niat. Ya Bunda ya. Pak Ustadz, bagaimana kalau lupa? Untuk menjaga lupa, maka di awal Ramadan habis sholat tarawih malamnya atau habis sahur kita niatin dulu selama 1 bulan penuh. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan ya fi kulli sanah ya 1 tahun fi kulli syahrin 1 bulan bukan 1 tahun 1 bulan ya penuh karena Allah. Jadi niatin dulu nih untuk jaga-jaga supaya puasa kita ke depannya kalau seandainya lupa sudah menjadi sah. Tapi setiap sahur atau setiap malam atau kita ya habis sholat taraweh biasanya kan sama imam taraweh dibacain tuh nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan atau Ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Kita baca doanya. Kalau lagi nggak sholat taraweh ya mungkin kita baca doa habis makan sahur kita baca doa itu harus. Niat itu adalah penguat, pentakkid dasar kita untuk menjalankan perintah Allah. Semua ibadah Bunda, baik sholat, wudhu, haji, umroh, itu ada rukunnya yang bernama niat. Ya, harus ada niatnya dulu. Yang kedua adalah watarku mubtirin zakiran muhtaran ghairu jahil ma'zurin ya. Yang kedua adalah meninggalkan yang membatalkan puasa secara sadar, tidak terpaksa, tidak bodoh yang kena ujur. Artinya gini, rukun yang kedua ya, rukun yang kedua adalah meninggalkan segala yang membatalkan dari terbit fajar, dari imsak sampai masuk waktu maghrib. Itu harus menjaga yang membatalkan. Apa yang membatalkan puasa? Banyak Bunda. Ada yang membatalkan puasa itu makan dan minum, ya kan? Kalau marah-marah batal nggak puasanya? Puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang batal. Marah sama suami batal nggak? Cemberut sama suami batal nggak? Ayo, gara-gara uang belanjanya kurang sama suami cemberut, puasanya tidak batal, tapi pahalanya dikurangin 100%. Agak dapat apa-apa, tuh hati-hati Bunda ya. Yang ketiga adalah wasaimun, rukunnya itu ada orang yang berpuasa. Tapi ulama sebagian bilang ya rukun puasa itu ada 2, pertama niat, yang kedua menahan sesuatu dari hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di sini ada 3, itu khilafiyah, boleh juga dilaksanakan. Bunda-bunda yang hormati Allah, demikian kajian kita pada hari ini. Tidak usah lama-lama. Satu.
Tidak usah lama-lama, cukup 1,5 jam saja. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita semua. Kalau kita sudah tahu ilmunya, kita jalankan dengan baik. Mudah-mudahan puasa kita nanti akan menjadi puasanya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surganya Allah dari pintu bab yang namanya Babur Rayyan, yaitu pintunya orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kami semua atas nama Dewan Guru, ya, baik PAUD TK atau TPA, mohon maaf yang seluas-luasnya apabila dalam seharian membimbing anak-anak ibu, putra-putri ibu, kita punya kesalahan, baik ini saja maupun tidak, baik lisan maupun salah-salah kata di WA atau diketik-ketikan tangan kita. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena manusia diluput dari hilaf dan dosa. Menjelang Ramadan ini mudah-mudahan kita semua ya diluaskan rezekinya, amin, diampunkan dosanya, amin, dan disehatkan badan kita semua, jasmani kita, amin. Mudah-mudahan dapat melaksanakan ibadah selama Ramadan dengan sebaik-baiknya, ya Bu ya. Jadi kita selama Ramadan untuk kajian bulanannya kita off dulu sementara. Tapi kalau pengajian anak-anak kita libur awal Ramadan tuh seminggu tuh Bu. Kita kasih waktu seminggu, nanti masuk lagi tanggal 23. Mulai libur itu tanggal 16 ya. Sampai tanggal 22 masuk 23. Kita masuk selama 3 minggu. Nanti 13 Maret baru libur lagi. Selama 2 minggu libur Idul Fitri. Ibu-ibu sudah baca ya semua ya? Tolong dibaca Bu, kadang-kadang ada yang masih pada nanya, Pak libur kapan, masuk kapan? Lah itu udah ada di edaran. Tolong literasi dibaca. Ikro, baca ya. Kadang-kadang saya WA nggak dibaca, ya kan? Apalagi kalau saya kirim misalkan YouTube, nggak bakal dibuka tuh, takut paketnya habis ya. Dibuka aja Bu, kalau perlu di like, subscribe, and share, mudah-mudahan dapat pahala. Iya, itu akan menjadi jaminan daripada hujah kita di akhirat. Kalau kita share yang baik, insya Allah Allah akan jadikan kebaikan itu nilai ibadah. Tapi kalau kita share yang buruk, ibu gibah di medsos, ibu ngata-ngatain orang, bully orang, itu akan menjadi dasar nanti saksi di yaumil qiyamah. Bu, ya tolong ya. Kalau saya share apa-apa tolong ya, kalau tidak di komen ya di like lah. Mudah-mudahan menjadi pahala. Kalau subscribe mah udah banyak. Baik, terima kasih. Mari sama-sama kita baca doa. Ini mati ya. Cek, satu dua.